Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri. Saya mengajar bidang studi matematika. Saya mengajar di SMAN 1 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan melakukan praktik baik yang berjudul Mendalami Matematika atau Deep Learning agar FYP, fokus yuk prestasi. Pendidikan matematika di tingkat sekolah menengah atas atau SMA seringkali dihadapkan pada dilema antara tuntutan kurikulum yang padat dan heterogenitas kemampuan serta minat peserta didik. Matematika sebagai disiplin ilmu yang memerlukan pemahaman konseptual yang kuat dan kemampuan pemecahan masalah yang tingkat tinggi. Namun, realitas di kelas menunjukkan adanya jurang yang signifikan. Beberapa siswa menunjukkan penguasaan yang cepat dan mendalam, sementara sebagian siswa lainnya bergumul dengan konsep dasar, bahkan merasa terasingkan. Pendekatan pengejaran satu ukuran untuk semua terbukti tidak memadai, bahkan cenderung kontraproduktif, menghasilkan tingkat kecemasan matematika dan menurun motivasi belajar mereka. Terbelakang filosofi praktik baik harus FYP, fokus, yuk prestasi. Yang pertama, fokus. Menekankan pentingnya guru dan siswa untuk mengarahkan energi dan sumber daya secara tepat sasaran, baik dalam merancang pembelajaran yang relevan atau guru, maupun dalam menetapkan tujuan belajar yang jelas bagi siswa. Ini adalah fokus pada proses. Yang kedua, yuk, ajakan kolaboratif dan inklusif menunjukkan bahwa pembelajaran adalah tanggung jawab bersama dan harus menyenangkan atau joyful learning serta memotivasi. Yang ketiga, prestasi. Tidak hanya merujuk pada nilai akademis, tetapi pada pertumbuhan dan pencapaian pribadi setiap siswa sesuai dengan potensi dan kecepatannya. Filosofi ini menuntut pergeseran paradigma dari mengajar materi menjadi memfasilitasi pemahaman dan penugasan bagi setiap individu. Praktik baik ini bertujuan mendeskripsikan secara holistik bagaimana mendalami matematika atau deep learning dapat diimplementasikan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan harus FYP, fokus yuk prestasi di kelas matematika. Naskah ini akan memaparkan kerangka kerja melalui alur STAR yang memungkinkan analisis mendalam tentang situasi awal, tantangan yang dihadapi, aksi nyata yang akan dilakukan, dan terakhir refleksi terhadap dampaknya. Alur STAR yang pertama yaitu situasi. Deskripsi kondisi kelas matematika SMA yang heterogen. Konteks pelaksanaan praktik baik ini adalah kelas matematika jenjang SMA, yaitu SMAN 1 2x11 6 Lingkung dengan jumlah siswa rata-rata 32 sampai 36 orang per kelas. Kelas ini menunjukkan karakteristik yang sangat beragam yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif awal. Yang pertama, ada kelompok siswa pembangun konsep atau kesiapan rendah. Yang kedua, kelompok penghubung konsep atau kesiapan sedang. Dan yang ketiga, kelompok pengembang konsep atau kesiapan tinggi. Alur STAR yang kedua yaitu tantangan. Tantangan yang saya hadapi di kelas yaitu tantangan yang pertama, beban kerja dan manajemen kelas yang kompleks. Tantangan yang kedua, persepsi siswa dan budaya kelas. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Tantangan yang keempat, perubahan peran guru. Alur STAR yang ketiga yaitu aksi. Nah, dalam aksi ini saya akan melakukan praktik baik saya di kelas yang akan memecahkan masalah yang dalam alur STAR yaitu tantangan tadi. Oke, baiklah, ini aksi saya yang saya lakukan di dalam kelas.
dalam pembelajaran matematika dengan materi matriks. Oke, Ananda semua, Ananda periksa dulu sampah di mejanya masing-masing. Kalau ada sampah, pilih dan buang ke tong sampah. Ya. Jadi kita belajar dalam keadaan bersih. Sebelum memberikan materi, saya sebelumnya telah membagikan kelompok siswa yang terdiri dari 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 8 siswa yang beraneka ragam kemampuannya. Ada kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Dan setelah itu saya barulah menerangkan judul materi yang kita pelajari hari ini, yaitu matrik, dan saya hanya memberikan bentuk umum matrik dan memberikan satu permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ini diketahui masalah sebagai berikut. Angel, Alfred, dan Nuri membeli alat tulis di koperasi sekolah dengan jenis yang sama. Angel membeli 3 buku tulis dan 2 pensil dengan harga 19.000, sedangkan Alfred membeli 2 buku tulis dan 1 pensil dengan harga 12.000. Jika Nuri membeli 1 buku tulis dan 2 pensil, berapakah yang harus dibayar oleh Nuri? Di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai. Saya menyuruh siswa untuk duduk berkelompok dan saya membagikan LKPD yang akan mereka diskusikan dalam kelompok, dan setelah itu akan mereka presentasikan di depan kelas. Ya. Berarti yang B kita cari determinan. Nah, iya. Dengan metode berkelompok inilah nampak siswa lebih aktif, kreatif, dan mudah memahami pembelajaran, dan mereka nampak lebih bersemangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswenti, guru SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung. Setelah saya melihat praktik baik dari rekan saya, Ibu Safitri, bahwa metode pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Safitri sangat menarik sehingga membuat siswa-siswi merasakan pembelajaran yang mendalam. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Yulia Fasya, siswa SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan saya maupun perasaan saya mengenai pembelajaran matematika hari ini. Menurut saya, setelah saya belajar matematika dengan Ibu Syafitri, saya dan teman-teman merasakan adanya perubahan yang signifikan, menjadi lebih mudah memahami pembelajaran matematika. Ibu Syafitri memberikan pembelajaran dengan metode berkelompok, dan dengan metode inilah menurut saya kita bisa menjadi lebih aktif, kreatif, dan lebih mudah memahami pembelajaran matematika. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan praktik baik ini dalam mendalami matematika atau deep learning agar FYP, fokus, yuk, prestasi, membuktikan bahwa dengan kesiapan, perencanaan strategi, dan komitmen untuk melihat setiap siswa sebagai individu atau filosofi FYP ini, guru matematika dengan mengubah kelas mereka menjadi lingkungan yang inklusif, menantang, dan memotivasi. Ini adalah pergeseran dan sekedar menyampaikan materi menjadi memfasilitasi penguasaan bagi setiap siswa, memastikan bahwa fokus dan prestasi menjadi milik semua, bukan hanya sebagian kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.